Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabbus Alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang karena cinta Allah pada hari ini kita semua masih diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa hadir bersama-sama di majelis ilmu di kediaman rumah Ibu Sakti ini. Kita berharap pastinya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan ilmu ini juga mudah-mudahan kita semua pantas dan layak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu rahmat Allah, yang terasa ini kita saat ini berada di tanggal berapa Zulqa'dah, Bu? Ayo, berapa Zulqa'dah? Tanggal 18 besok itu, Mei ini, itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Enggak terasa dia. Berarti sekarang tanggal 18 Zulhijjah. Zulqa'dah. Ya, bismillah, mudah-mudahan Ibu tetap semangat beramal semuanya. Karena seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya, hati-hati, Zulqa'dah ini salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan oleh Allah di antara 4 bulan ya, yaitu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram sama bulan Rajab. Nah, maka apa keutamaan bulan suci ini, bulan mulia ini? Bagaimana setiap keburukan itu dosanya akan dilipat gandakan. Jadi pahami Ibu, ketika bermaksiat, berbuat buruk, ya bermaksiat di bulan-bulan haram ini, maka dosanya lebih besar dibandingkan ketika kita berbuat buruk atau bermaksiat di luar 4 bulan haram ini. Ya. Sebaliknya, ketika buruk dosanya dilipat gandakan, maka ketika berbuat baik atau beramal atau beribadah, maka yakinlah pahala pun dilipat gandakan. Makanya semangat Ibu ya. Jadi pahami, saat ini kita taklim pahalanya beda dengan taklim yang di bulan Syawal. Kenapa beda? Karena ini bulan Zulqa'dah. Nah, kita sudah bahas cukup detail kemarin tentang Zulqa'dah, sepintas dalam bulan haram. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang keutamaan kurban. Nah, Ibu, karena rasa-rasa berarti kalau 18 berarti kurang lebih 21 hari lagi lah ya. Kita masuk Idul Adha. Nah ini, namun tak sedikit antara kita merasa, ini kan sunnah muakkadah. Ya betul Bu. Ini sunnah yang ditekankan, tidak wajib. Tapi maaf, Imam Syafi'i menegaskan barang siapa dia mampu tapi tidak mampu berkurban maka dosa baginya. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi katakan barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki ya untuk mampu berkurban, namun dia tidak mau berkurban, maka Nabi usir, hendaklah dia jauh-jauh dari tempat sholatku. Nabi usir Ibu, bayangin. Ibu ada kemampuan berkurban tapi tidak mau, ini mengerikan. Nah ini saya jelaskan, mengapa tidak sedikit kaum muslimin masih enggan berkurban, karena dia tidak paham tentang fadilah kurban, tentang keutamaan kurban. Baik Ibu ya, kita akan bahas detail hari insyaallah ya. Tapi sebelumnya saya ingin membahas tentang keutamaan dulu 10 hari di bulan Zulhijjah. Dalam hadis dari Bukhari Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha, kata Nabi, tidak ada hari yang lebih Allah cintai amal soleh yang dikerjakan di dalamnya min hazihil ayyam dibandingkan amal soleh yang dikerjakan pada hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Ibu patokannya insyaallah tanggal 18 Mei ya Bu ya. Kalau memang tepat nanti ru'yatul hilal Bu ya, kalau memang tampak hilal berarti 18 itu 1 Zulhijjah. Kata Nabi, tidak ada amal soleh yang lebih Allah sukai dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
penghujung 10 hari terakhir Ramadan berburu. Maaf teman-temanku ya, aku pengen fokus nih. Kita kan sering ya pada Isya mulai iktikaf di masjid. Ngejar Lailatul Qadar. Dan kita bingung kan, satu di antara malam ganjil 10 hari terakhir ini. Tapi ini spesial, Nabi yang sampaikan detail, tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Ibu, Allah suka amal soleh di bulan Syawal, Zulqa'dah, Muharram, karena bulan suci ya, atau hari-hari yang lainnya. Tapi Nabi tegaskan, ya, kecintaan Allah terhadap seluruh amalan tadi, 20 tadi Bu, maaf itu kalah. Makanya berarti tidak ada hari yang lebih Allah sukai ketika amal soleh dikerjakan itu dibandingkan kebaikan-kebaikan atau ibadah atau amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibu, yang menariknya tiba-tiba sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasul, bahkan apakah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Karena Ibu, maaf, tidak ada amal yang paling besar ya mengamalkan amalan jihad. Karena orang mati di medan perang syahid. Masya Allah, saking spesialnya orang-orang yang mati syahid di medan perang, mereka tidak dimandikan. Ya. Dan mereka, maaf Ibu ya, kain dan baju-baju mereka berdatu tetap dikuburkan bersamanya. Saking spesialnya. Ya, bahkan di antara bukti sampai sekarang Bu, Allah masih tunjukkan kekuasaannya tentang keutamaan untuk jihad, yaitu Ibu, itu di Madinah pernah terjadi perang Uhud. Silakan Ibu, di depan dulu Ibu. Yang lagi jalan. Di depan dulu boleh. Ini pada takut ditanya ya. Ibu izin ya, di Madinah itu ada yang namanya wilayah Bu, yang dinamakan Jabal Uhud. Ingat Uhud, lain Uhuy. Tapi Uhud artinya ahadun. Apa artinya ahadun? Satu. Ini satu-satunya gunung paling besar Bu di Madinah kan Jabal Uhud. Masya Allah Bu ya. Nah di perang Uhud ini Bu pernah terjadi peperangan antara 3.000 kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maaf Ibu, kalau Abu Jahal sudah mati di tahun sebelumnya di perang Badar. Antara 1.000 kaum kafir Quraisy melawan 313 kaum muslimin. Nah, tahun depannya Bu cuma Abu Sufyan Bu, kaum kafir pemimpin Quraisy yang masih hidup, karena banyak pemimpin Quraisy yang masih di perang Badar. Dan Allah kasih kemenangan. Abu Sufyan selama setahun Bu ngumpulin dana yang tidak sedikit. Akhirnya ngumpulin orang lebih banyak lagi, 3.000 pasukan terkumpulkan, datang ke Madinah hanya untuk balas dendam. Jadi motifnya bukan untuk menguasai Madinah, tapi ingin balas dendam. Makanya ada Hindun. Hindun di mana Bu keluarganya meninggal atau mati di perang Badar. Ya. Kaum muslimin awalnya 1.000 dari Madinah Bu, dari Masjid Nabawi kumpul 1.000 pasukan. Ketika jalan ke Uhud kurang lebih 5 sampai 6 kilo Bu jaraknya, itu ada 300 kaum muslimin ternyata mereka dibisiki Bu oleh orang munafik untuk apa? Mundur dari medan perang. Ingat loh, itu orang Mekah 3.000, kita 1.000. Aduh, kalau kita mati nanti istri jadi janda. Paling itu jangan. Anak jadi ya. Jadi Bu, ketakutan ini Bu yang membuat akhirnya Bu 300 mundur. Ya tidak jadi perang, maka diancam dengan nerakanya Bu ya. Nah Ibu, di perang Uhud Ibu apa yang terjadi? Allah berikan kemenangan dengan izin Allah Bu ya. Walaupun di hari pertamanya kalah Ibu, karena itu kita tahu ada 70 syuhada Uhud meninggal dunia di perang Uhud yang pertama Bu. Tapi ketika kaum muslimin mundur, nah orang-orang kafir Quraisy memang tidak niatnya untuk menguasai Madinah, sehingga ketika melihat kaum muslimin pada mundur, mereka merasa yes kita sudah menang. Ini Bu, berarti setelah 70 yang meninggal di medan perang, sisa 630. Ibu dalam kisah sejarah katakan Bu, itu 630 sahabat plus Nabi Bu, itu mereka punya luka-luka 9 sampai 11 tebasan pedang. Luka-luka.
Dan yang menariknya Ibu, ternyata di malam hari tiba-tiba datang wahyu perintah dari Allah kepada seluruh sahabat yang turun ke medan Uhud tadi pagi, besok pagi-pagi banget kumpul untuk kembali menyerang orang kafir Quraisy. Nah ini Bu, ini pada luka-luka Bu, ya. Bagaimana respon para sahabat Ibu? Bahkan ada yang mengatakan Bu, ada adik kakak usia 17 sama 16 tahun Bu, adik kakak. Ya, ketika mendengar berita ini, wahai kak, tanya adiknya, kak ini gimana nih? Allah dan Rasul manggil kita untuk kembali ke medan perang. Padahal kita nggak bisa jalan nih, luka-luka masih belum kering. Nah, Ibu, ya kalau zaman sekarang tidak benar Bu. Kalau zaman sekarang, ya Rasul boleh nggak minggu depan aja, ini kan garing, ya. Itu Bu, apa kata kakaknya? Pengen banget turun ke medan perang? Ayo adikku, aku akan seret kamu satu kali, kamu dorong saya satu kali, pas seret-seret Bu untuk kembali turun ke medan perang. Dan alhamdulillah di hari kedua ini Allah berikan kemenangan. Nah, Ibu, yang saya fokuskan tentang 70 sahabat yang mati syahid di perang Uhud ini Bu. Allahu Akbar, sebagai yang saya sampaikan Bu, orang yang mati perang mereka tidak dimandikan. Mereka dikuburkan bersama pakaiannya berdarah. Ibu, 300 tahun setelah kejadian ini, di masa Khalifah, saya suruh Ibu sampai di Khalifah ketiga itu ya. Intinya Bu, terjadi daerah Uhud itu sering hujan. Sering turun hujan sehingga sering ada genangan air. Maka orang-orang Islam memberikan saran kepada Khalifah ketika itu kami khawatir tuh kalau emang terus ada genangan, khawatir jenazah atau mayat syuhada Uhud akan apa Bu? Ambang karena airnya mulai ya. Akhirnya Bu dipindahkan lah. Jadi kalau ibu ke Madinah dan melihat ke Uhud ya, itu bukan makam aslinya Bu. Makam aslinya dipindahkan ke lebih tinggi posisinya. Yang menariknya Allahu Akbar, bagaimana cara Allah memuliakan orang yang mati syahid ketika dibongkar setelah 300 tahun Bu ya, ternyata itu darah-darah mereka masih segar. Jasad masih utuh. Masya Allah. Dan di antara 70 sahabat ini pun cuma satu yang dikenal. Siapa dia? Hamzah. Kenapa orang-orang kenal Hamzah? Maaf Ibu ya, dulu belum ada kamera, belum ada foto. Tapi mengenal dari mana fisik? Karena dalam sejarah dikatakan itu dada Hamzah dibelah dan dimakan tentunya oleh Hindu. Karena Iqbal sedang Bu. Ya, dan sahabat-sahabat Bu, mereka yang mati ini Bu, yang kira cuma satu Bu, Hamzah ini karena memang dadanya terbelah. Dan Ibu, poin pentingnya ketika dipindahkan Ibu, para muslimin kaget ketika itu karena jasad mereka masih utuh dan darah masih segar. Setelah 300 tahun. Makanya Allah berfirman surat 2, coba lihat Ibu ya tentang orang yang mati bisa dibilang Bu. Surat kedua Al-Baqarah ayat 154. Halaman 24. Surat 2 Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah ini ya, keutamaan orang yang mati syahid Ibu. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan kalian katakan orang yang mati syahid di medan perang mereka mati. Bal ahya,
ketahuilah mereka hidup, tapi kalian tidak merasakan, Bu. Ya. Secara zahir ya mereka mati, Bu, tapi hakikatnya di hadapan Allah mereka sedang menikmati alam barzakhnya. Nah, Ibu mohon izin ini yang terlambat, kita tadi sepakat jangan nutup jalan ini ke depan ya, Bu. Punten bisa tadi kita sepakat. Boleh Bu ya, nanti khawatir ada karena masih ada 235 jamaah lagi. Ibu jangan diaminin, Ibu. Silakan Ibu, depan kosong Ibu nih. Untuk pahala onta masih kosong Ibu, pahala onta masih kosong. Punten Bu ya. Nanti Teh Fitri bisa diatur, Teh Fitri video Teh Fitri ya. Ayo. Nah, sekarang Ibu silakan. Nah, baik Ibu ya. Nah, ini Bu, kembali Bu ya. Makanya Bu, kedudukan mati syahid itu mulia yang luar biasa. Makanya sahabat nanya, ketika Nabi tadi menegaskan tidak ada hari yang lebih Allah sukai, Ibu mohon izin boleh di depan Ibu. Boleh. Tidak ada hari, Ibu di depan dulu Ibu. Maaf Ibu ya. Pada dijajah aku Abi. Di depan aja Ibu, karena ada mau datang lagi nanti jam. Udah sepakat tadi Bu, yang terlambat kasih tempat terbaik. Gak ada yang mau kontak. Oke, yang penting jangan nutup jalan Bu ya. Oke, alhamdulillah. Baik Bu ya. Ya karena Nabi yang katakan tadi membuat sahabat bertanya-tanya tentang apa ucapan Nabi tadi, tidak ada hari yang lebih Allah sukai dibandingkan amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya Bu, Ramadan luar Zulhijjah. Bahkan ulama yang mengatakan bahkan ini lebih utama daripada Ramadan. Karena kalimatnya Allah lebih sukai, masya Allah. Lebih suka berarti statusnya lebih tinggi. Nah, sahabat penasaran dan bertanya, wala jihadu fi sabilillah, ya Rasul, bahkan tidak jugakah itu amal soleh setara bahkan lebih rendah daripada jihad Allah? Wala jihadu fi sabilillah, kata Nabi, ketahuilah bahkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih mulia di hadapan Allah daripada jihad di jalan Allah. Tapi maaf Bu, Nabi melanjutkan, illa kecuali kharaja rajulun bi nafsihi wa malihi, ya, walam yarji bi syai'in min dzalik, kecuali seseorang yang dia turun ke medan perang dan dia membawa seluruh hartanya. Dia punya harta di mana duit dijual, uangnya ini buat perang semuanya. Kata Nabi, kecuali seseorang yang turun ke medan perang dengan membawa seluruh hartanya. Kan dominan dulu kan kalau perang itu cuma bawa diri doang. Ya bawa senjata doang. Tapi dia kata Nabi, kecuali ketahuilah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu setara dengan seseorang yang turun ke medan perang dan dia membawa seluruh hartanya dan tidak ada satupun yang kembali. Maksudnya dia mati plus hartanya tidak ada yang kembali. Maka amal soleh 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini sama kedudukannya di hadapan Allah dengan mati syahid plus membawa seluruh harta Allah. Makanya Ibu, izin saya bahas Bu ya. Makanya khusus Zulhijjah 10 hari pertama Zulhijjah ini ada amalan khusus. Beda Zulqa'dah. Nah, saya bahas dia tidak ada amalan khusus bulan Zulqa'dah yang bisa kita lakukan tingkatkan amal soleh. Tilawah yang salembar jadi 2 lembar boleh. Ya Bu ya. Apalagi Bu, sedekah yang 2.000 jadi 2.500. Ini maju itu boleh. Tapi atau Ibu sholat subuh 2 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau tambahan ya, tetap 2 rakaat, hanya mungkin kualitas suratnya yang biasa qolat dolin amin qul huwallahu ahad biasanya ya. Maka yang pertama qul, yang kedua al-ikhlas menjadi Anas sama apa? Al-Falaq. Masya Allah. Bertambah nggak itu? Bertambah kan al-ikhlas 4 ayat, betul? Al-Falaq 5, Anas 6. Apalagi hebat kalau Ibu bisa pas orang pertama An-Naba seperti yang Masya Allah 40
Iya, sarokaan. Awas, Ustaz alhamdulillah terima saya tahajud Ustaz. Rokaat pertama an-naba, keren kan ayatnya amma ya tasah. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Terima lu sayang ini Zulqa'dah. Lebih Bu. Ya. Jadi Bu maaf ya, tidak ada amal khusus saum Zulqa'dah, tak ada. Ya, pengen salat Zulqa'dah juga ada. Tapi intinya Bu, Zulqa'dah ini bulan suci, tingkatkan amal soleh, maka pahala lebih daripada di luar Zulqa'dah. Namun khusus Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah ini ada amal khusus yang jangan sampai terlewatkan. Apa itu Bu? Nah dari tanggal 17 nanti Bu ya, 18. Yang pertama apa itu Bu? Puasa. Ya, Ustaz, aduh dari tanggal 18 sampai tanggal 27 Senin, aduh Ustaz, puasa Senin itu jadwal program. Ustaz, Kamisnya jadwal ngalibut. Ustaz hari Ahadnya, aduh ada undangan pernikahan yang ngundang yang punya Ampera. Enak. Makanannya. Ya udah Bu, maaf kalau tidak bisa maksimal 9 hari pertama Zulhijjah Bu, minimal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan istilah saum Arafah. Ketika seluruh jemaah haji sedang wukuf di Arafah, maka jangan kelewatan itu. Apa keutamaan saum Arafah? Maka diampuni dosa setahun yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, tapi boleh juga ibu saum dari hari pertama. Oke ya. Tapi jangan full 10 hari. Kenapa jangan full 10 hari? Karena 10 Zulhijjah Idul Adha tidak boleh puasa. Ya Bu ya. Dan juga tidak boleh puasa pada hari tasyrik. 11, 12, 13 tidak boleh puasa. Ustaz, aduh, saya mah biasa saumnya saum Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tuh, tadi kata Ustaz hari tasyrik gimana dong? Ibu maaf. Ibu mending cari hari lain. Ustaz kan 13, 14, 15 Ayyamul Bid Bu afdolnya pertengahan bulan ini, tanggal ini, tapi boleh kita kerjakan di luar tanggal ini. Ingat Bu ya, inti Ayyamul Bid itu apa? Saum sebulan 3 hari. Boleh minggu pertama 1 hari, boleh minggu kedua 1 hari, boleh diancelok Bu ya. Anceloknya apa ya? Diloncat. Minggu keempat 1 hari. Boleh Bu. Atau Ibu boleh gabungkan dengan saum Senin Kamis. Boleh Bu. Ya karena ini amalan sunnah, boleh digabungkan antara saum. Nah, apalagi nanti bulan Zulhijjah, boleh Ibu gabungkan 3 saum sunnah dengan satu puasa itu dibolehkan. Ya Bu, jadi intinya Bu, sayang dilewat. Ini yang pertama adalah puasa. Jadi saya nggak bahas tentang detail puasa Bu ya, karena ini cukup dalam kita bahas di bulan Sya'ban dulu tentang keutamaan Ramadan. Tentang dalam-dalamnya ada keutamaan puasa. Yang kedua, Ibu, amalan yang tidak boleh lewat di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini agak aneh mungkin Bu ya. Apa itu? Berbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Indonesia seringkali Bu takbirnya tanggal malam 9 Zulhijjah. Tapi nggak disunahkan dari tanggal 1. Ya Bu ya, banyak dari para sahabat Bu. Sahabat antaranya Bu Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab Bu. Beliau kalau masuk 1 Zulhijjah, beliau sengaja datang ke pasar hanya untuk mensyiarkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga orang yang di pasar ikut takbir. Ini sunahkan Ibu. Jadi bukan dari tanggal 9 Zulhijjah pada maghribnya, tapi dari tanggal 1. Tapi punten maaf, jangan di masjid pakai mic. Isi ya ada naon sih Ibu ya kan. Bisa belum ngerti Bu ya, tapi disunahkan. Ya, Ibu sapa dari rumah mau ke rumah teman, kendaraan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bu ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sudah mulai kita mensyiarkan takbir. Itu ya. Kemudian yang ketiga, amalan, nah ini mungkin Bu mohon maaf tidak bisa dilakukan saat ini Bu, tapi yang ketiga Ibu adalah melaksanakan ibadah haji. Karena haji hanya ada di bulan Zulhijjah dan puncak haji yaitu tanggal 9 Zulhijjah,
yaitu ketika melaksanakan ibadah wukuf. Jadi ibu, wukuf ini rukun haji. Ya, ibu kalau ibadah haji ibu udah tawaf, sa'i, mabit, ya, lempar jumroh, tapi maaf melewati wukuf maka tidak sah. Maka ada jamaah maaf sampai tanah suci tiba-tiba dia sakit. Dia akan tawaf tidak, sa'i tidak, kemudian tidak lempar jumroh, tapi mampu, tapi udah niat bu ya pengen haji. Nah ketika dia di rumah sakit maka jangan kaget. Itu di daerah Arafah itu banyak mobil ambulan. Orang-orang sakit yang niat haji itu dibawa sampai ke daerah Arafah. Hanya untuk apa? Wukuf sebentar, habis itu pulang ke rumah sakit, hajinya sah. Hajinya sah. Nah ini bu, haji ini punya keutamaan spesial. Nabi katakan al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah. Kata Nabi, ketahuilah orang yang berperang di jalan Allah dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan juga mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nabi katakan mereka adalah wafdullah. Apa arti wafdullah? Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Mereka spesial, mereka tamu. Apa yang membuat mereka disebut dengan tamu Allah? Nabi jelaskan, da'ahum ajabuhu, karena ketika Allah memanggil mereka, mereka penuhi panggilan Allah. Ya, kan jemaah haji umrah talbiyah teh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mana Bu Sunensi? Bu Sunensi mana? Ibu masih ingat Bu bersama-sama kita Bu ya dari Madinah dulu ya? Ada, tadi kita mau di belakang berarti. Mana Ibu Sunensi? Oh ada di belakang ya. Bisa main depan Ibu ya. Ibu Masya Allah ini kita bertalbiyah Bu setelah niat. Ya, apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tanya Bu ya, haji umroh ini bagian dari tamu Allah. Tamu Allah. Spesial nggak Bu? Wah yang namanya tamu kan Bu. Ya istimewa. Sehingga apa keistimewaan perang haji dan umroh kata Nabi Bu? Sehingga ketika kata Nabi Bu ya, ketika mereka akhirnya sa'aluhu ajabahu, sehingga ketika mereka berdoa kepada Allah niscaya Allah kabulkan doa. Nah makanya Ibu Pak, maaf dulu, kita tetangga keluarga yang orang kenal suci titip doa, minta doa. Karena itu spesial. Dan Nabi katakan sehingga ketika mereka berdoa Allah akan ijabah doa. Masya Allah. Ya Bu ya. Nah Ibu makanya yang ketiga Ibu, mari Ibu maksimalkan haji Ibu ya. Setahun wajib satu kali. Ustaz antriannya panjang, dia sudah daftar tapi pengen ke Baitullah, udah umroh dulu dah. Ingat Ibu, umroh dulu, karena dikatakan juga Bu, umroh itu juga seharusnya wajib minimal 1 kali. Tetap manis tanpa bagi yang mampu. Nah, kalau ukur mampu, apa Bu? Fisik, ya. Ada orang yang fisiknya kuat tapi terganggu, wajib nggak dia? Tapi sebaliknya ada orang yang punya uang tapi sedang sakit, nggak wajib. Tapi ada orang yang sehat lagi punya uang. Nah makanya Bu, ini panggilan Allah. Makanya merugilah Bu ya di antara kita yang sampai saat ini belum, padahal dan kita perlu perhitungan Bu ya. Ustaz asal lebar tenang, Ustaz 9 hari ya 10 hari ya umroh teh, aduh bisnis saya nanti gimana? Ya. Ustaz uangnya berapa Ustaz? 32 juta. Meninggal modal. Ayo gitu Bu ya. Makanya Bu, untuk ke Baitullah itu bukan karena faktor fulus, faktor panggil. Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Bukan masalah fulus itu, ya. Bahkan Ibu tahun ini maaf ya, baru kemarin saya dapat orang Sulawesi, orang Sulawesi dari Indonesia meninggal dunia, udah tanah suci Bu. Niatnya pengen ya insya Allah terima Bu ya walaupun belum ini, tapi lihat Ibu udah di Baitullah, tiba-tiba dia sama suami istri Bu, suaminya sangat ingin mencium Hajar Aswad tapi memaksakan diri
meninggal terinyak-inyak. Ya. Udah di Baitullah Ibu. Ya, tapi juga ada kemarin orang Indonesia, saya lupa di daerah mana Ibu, suami istri sudah di bandara, merasa bakal berang, tapi di bandara tiba-tiba disamperin sama petugas, Pak mohon maaf, ini kami dapat data Bapak tidak boleh masuk Saudi. Tahu ya? Lagi viral ya. Ternyata Bapak ini kena blacklist. Dulu pas umroh atau berapa Bu ya, punya ada masalah di blacklist, deportasi 10 tahun tidak boleh masuk Saudi. Tapi yang menariknya 2 atau 3 tahun yang lalu Bu, kalau Ibu masih ingat, ada orang Sukabumi yang anak muda Ibu, dia nggak daftar haji tapi Allah panggil. Orang Sukabumi Bu, tahu Sukabumi? Lakewood. Ya, ternyata Ibu masya Allah dia ikhlaskan dirinya Bu, mendedikasikan Bu, masya Allah waktunya itu apa, membersihkan toilet kamar mandi di masjid. Viral lah ini konten Ibu ya. Dia mengajak siapapun yang daerah teman-teman dan masjid yang terawat, kabar saya akan datang di masjid Bu. Dan ini viral. Dan dengan izin Allah Bu, ternyata sampailah video ini ke pemerintahan Saudi, kerajaan Saudi, akhirnya jadi tamu undangan spesial. Pengen soal bersih kamar mandi ya. Ibu saya pengen nanya, yang pengen haji boleh angkat tangan. Yang pengen banget. Oh, gitu. Ibu, maaf tadi pada sholat duha, sholat subuh, malam tahajud. Ibu saya pengen nanya, siapa di antara 3 waktu sholat ini berdoa ya Allah undang hamba untuk pengen jadi apa, untuk bisa haji? Siapa yang berdoa seperti itu kalimatnya Bu ya? Untuk bisa ngaji. Lu tadi ngaji kemana aja? Ibu, nah ini dia Bu, penting buat kita memantaskan diri kita dengan doa. Tapi insya Allah Bu ya, mudah-mudahan ibu ada kesempatan lah buat kita semua minimal bisa umroh. Ya kalau haji memang antrinya panjang. Saya juga kemarin 28 tahun, kemarin cek lagi sama istri jadi 31 tahun. Pada enggak, saya cek sama istri Bismillah yang kita punya Allah, nanti saya yakin sebelum 2030 mudah-mudahan ada acara dari Allah bisa haji. Ya, karena ini ya panggilan Allah. Oke, kemudian ini yang ke berapa? 3, yaitu melaksanakan ini Bu ya, khusus hanya di bulan Zulhijjah. Nah terakhir ibadah spesial apa Bu yang ada di bulan Zulhijjah? Kurban. Dan ini hanya ada pada tanggal 10, 11, 12 atau 13. Yang kita kenal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Oke Bu ya. Nah ini kita akan bahas ini Bu, karena tak sedikit di antara kita masih tak semangat untuk berkurban. Ya, seakan-akan kurban itu cukup setahun sekali, padahal ini bukan ekah atau akikah. Akikah atau akikah atau ekah yang disebut kita Bu ya, itu ya bayi lahir laki-laki disunahkan 2 ekor, perempuan 1. Ustaz tidak mampu saya, anak saya laki-laki, boleh 1. Ustaz saya tidak mampu beli domba. Awas, jangan dipaksakan, jangan ganti ayam, tong. Jangan syariatkan hewan dong. Ya. Nah Ibu maaf, itu cukup Bu, sekali seumur hidup. Tapi mohon maaf, adapun untuk kurban ini merupakan ibadah tahunan. Ibadah tahunan yang ada setiap tanggal 10 Zulhijjah yang kita lakukan. Ibu, apa sih di antara kita yang membuat kita malas atau enggan untuk berkurban? Karena selalu punya alasan, Ustaz belum siap. Kalau hati terdalam pengen banget tapi apalah daya, dompet tidak Ini sering kali Bu ya. Kemarin hari Senin Bu, saya isi di Lapas Banci. Ya itu teman-teman udah binaan ya, karena binaan di Lapas Banci Bu. Semangat Bu, saya Pak, Kang. Setelah saya masuk ke kurban, siapa yang pengen kurban? Pengen Ustaz. Masya Allah, aduh semuanya. Siapa yang benar-benar pengen Ustaz? Oke, siapa yang siap kurban? Cuma 2 orang yang ngacung dari puluhan ini Bu, hampir 80 warga binaan Bu. Saya tanya, kemana tuh tadi ngacung teh? Ada yang nyeletuk, Ustaz mohon maaf, pengen banget kurban tapi tidak ada uang katanya Bu. Akhirnya saya bertanya, Pak Kang maaf, punten
Punten saya singgung ini ya, siapa di antara kita yang merokok boleh angkat tangan? Hampir semua. Saya tanya sama yang tadi ngomong yang suka ibu, Pak, maaf, sehari berapa batang? Ustaz misalnya dua bungkus. Itu langsung ibu, ini mah bapaknya 2 bungkus. Ini katanya 2 bungkus ibu ya, 2 bungkus Ustaz. Waduh, sekali lagi Pak, berapa harga 1 bungkus di sini? Ada yang 35, 40, 50. Operasi di ibu ya. Ibu, akhirnya saya tanya, 1 hari 2 bungkus berarti 80.000. Ada yang ngomong Ustaz, tapi saya masa bungkus. Nah, 40.000. Oke lah, saya nggak bahas tentang bungkus-bungkusnya. Tapi Pak, kan saya pengen nanya, mengapa untuk rokok bisa tapi kurban tidak bisa? Ustaz dari mau tak air nama cenah Bu. Saya tanya lagi, kenapa nggak diusahakan? Contoh, Bapak tahan aja, yang merokok sehari itu 1 bungkus berarti 40. Saya nggak ngomong berhenti, ya lebih berhenti bagi gue. Tapi seandainya Bapak ada niat pengen kurban, coba Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini saya pengen merokok tapi setengah bungkus doang. Jadi 20.000-nya nabung buat sehari. Sehari nabung 20.000, sebulan bisa 600.000. Kali setahun 7.200.000. Ibu, maaf, saya jauh ya, terlalu dengan dombanya. Ibu maaf, ibu kan seringkali hamil 10 apa seminggu sebelum itu ada tuh banyak lapak-lapak ya, orang bukan lapak jualan domba. Ibu maaf bawa uang 7,2 ke lapak domba, tanyain Kang, punten domba 7,2 kemana? Ibu sampai di hulu. Eleh dari diri. Gede emang lu. Itu rumah kita itu udah gede. Apa itu kita 200? Masya Allah. Lihat ibu, bukan masalah mampu tidak mampu, tapi mau atau tidak. Nah ini lihat, mengapa kita maaf untuk puntennya merokok ada. Tadi kezoliman bagi saya ya, dan kezoliman dulu. Siapa yang dizolimi? Istrinya, anaknya dizolimi juga. Ya karena perokok pasif itu lebih besar dampak buruknya itu. Kan maaf baginya ada asap rokoknya, anaknya digendong, bayi digendong, cucu digendong, wah mengerikan dulu. Ya, ibu mohon maaf, kenapa untuk ini ada tapi untuk kurban tidak? Bukan masalah mampu tidak mampu. Bahwa faktanya untuk rokok ada, tapi tidak mampu. Kalau ada kemauan akan berpikir. Ibu masya Allah tabarakallah. Ibu, kita akan bahas ya keutamaan kurban. Sebenarnya Bu, sejarah kurban sendiri ya, kurban ini sudah ada sejak Nabi kalau Nabi Ibrahim syariatnya, Nabi Adam alais. Lihat Ibu, Allah abadikan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Coba lihat. Surat kelima ayat 27. Halaman 112. Halaman 112 surat 5 ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Watlu 'alaihim إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر Qala la'aqtulannak Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin
ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban kurang fokus Ustaz. Ulang lagi ya. Sok ada yang mau bacain Bu, silakan. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Nah, Ibu, Quran belum ada yang menurut ya. Ada aqua? Bukan dulu. Ibu maaf, di sini lah Bu Allah berkata kepada Muhammad, "Waslu alaihim." Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, kepada kita Bu ya. Berita tentang apa Bu? Tentang ya Nabi Abnai Adam Abil Haq, tentang kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu tentang Habil dan Qabil. Ya, Habil kakaknya, Qabil adiknya Ibu. Di mana di antara mereka Bu ketika Siti Hawa lahir ya, Habil itu lahir berpasangan ya. Begitu pula sebaliknya Bu, lahir berpasangan. Hanya secara kecantikan Ibu ternyata adiknya Habil itu lebih cantik daripada kakaknya, sehingga mereka saling suka Ibu. Ya, suka yang lebih kan? Ini fitrah Bu ya, laki-laki dua Qabil Habil Bu suka antara budak atau iklimah. Kadang-kadang antara budak atau iklimah Bu. Akhirnya mereka ingin menikah kepada yang lebih cantik ini. Ternyata nggak mungkin kan Bu? Ya, satu wanita untuk duaan. Akhirnya Allah perintahkanlah untuk siapa sih yang berhak untuk menikahi perempuan yang cantik, saudara perempuan yang cantik ini. Maka mereka berdua harus menyembahkan berkurban. Nah kebetulan keseharian Qabil itu disibukkan dengan pertanian, ya kebun, sayuran Bu ya. Sedangkan Habil itu dengan dia difokuskan untuk berternak hewan-hewan Bu ya. Apa yang terjadi Bu? Akhirnya ada berkata, "Hai Qabil, Habil, silakan kalian berikan kurban terbaik untuk Allah." Maka siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak menikahi saudara perempuan yang cantik. Ibu, akhirnya dua-duanya Bu memberikan sembahan kurban itu Allah Bu ya. Tapi apa yang terjadi? Allah jelaskan di sini. Tentang Allah tegaskan Bu, "Fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar." Akhirnya Allah menerima satu di antara mereka yaitu Habil dengan dombanya dan tidak menerima satunya lain yaitu Qabil. Ibu menarik sekali Bu. Kenapa? Ternyata Qabil ketika disuruh untuk berkurban kepada Allah, dia memberikan bukan sayuran terbaik. Nah, kalau ya busuknya Allah. Itu yang terbaik aja. Ya. Jadi apa adanya lah gitu Bu ya. Yang penting kurban. Ya. Tapi beda sama Habil. Habil memberikan kurban terbaik, kurban terbaik yang dia miliki. Karena dia tahu ini untuk Allah. Akhirnya makanya Bu, Allah katakan Allah terima satu di antaranya itu Habil domba yang terima, Qabil tidak. Bu, melihat kejadian ini kan diletakkan dua-duanya Bu satu bukit, tiba-tiba ada api, kemudian yang dimakan oleh api itu hanya domba, sayurnya tidak, mungkin karena busuk tadi Bu ya. Allah alam. Nah Ibu, akhirnya hadirlah kedengkian Ibu. Pertama kali kebencian manusia itu Allah fitrahkan terjadi pada putra Adam yang bernama Qabil. Akhirnya dia mengancam. Apa ucapan Qabil? Qala la aqtulannak. Sungguh wahai Habil, aku akan bunuh engkau. Ya Allah. Nah ini Bu, pertama kali pertumpahan darah antara manusia ya, yaitu membunuhnya adik, membunuh kakak, karena Habil kakaknya Bu. Dan Ibu lihat kalimat yang luar biasa Bu, terakhir kali, maaf, apa kata Habil Bu? Habil berkata kepada saudaranya, "Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Wahai saudaraku Qabil, ketahuilah Allah itu hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Dan ini Bu, makanya Allah sepakat kurban ini momentum menunjukkan diri kita Bu seberapa serius kita takwa sama Allah. Ini dia Bu.
kalau kemarin saya sudah enggak. Ya, makanya kurban apa nih kurban? Ibu pernah dengar istilah karim? Satu kata karim bayat kalau artinya mendekati, kurbanan, suatu pengorbanan yang membuat kita dekat dengan Allah. Kurban itu artinya mendekatkan diri, kurban, karim. Ya, Bu ya. Nah, inilah Ibu momentum buat kita pengen serius nggak bertemu sama Allah. Maka ini Bu, setahun sekali Allah nanya sama kita. Istilahnya Allah challenge saya gitu ya. Allah tantang kita, coba tunjukkan ketakwaanmu setiap 10 Zulhijjah ini. Ya Allah, ini anak mau sekolah nanti bulan Juli. Ya Allah, tapi maaf Agustus saya bayar sekian. Ibu, kita bahas sekarang Bu, apa keutamaan kurban. Sehingga mudah-mudahan Ibu nggak lagi takut untuk berkurban. Ibu ya, diantaranya Bu, ingat kurban merupakan salah satu infak di jalan Allah. Artinya mengeluarkan harta di jalan Allah. Maka setiap orang yang berkurban berarti dia berinfak di jalan Allah. Maka yakinlah Bu, Allah pasti ganti. Ingat Bu, yang jadi bukan saya tapi Allah. Masih ingat Quran surat Saba ayat 39. Coba lihat Ibu. Surat 34 ayat 39. Surah Saba 34 ayat 39. Baik, itu ada pada halaman 432. 432 surah 34 ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ibu kan seringkali kita beranggapan Bu, aduh kalau kita berkurban maka keluar Bu uang. Aduh ini masalah rezeki murangan atunya kumaha tuh. Bu, mohon maaf. Orang beriman lihat ayat ini Bu, ketika ada perintah Allah berkurban, apa dalam hatinya Bu? Wah, ini momentum untuk jadi kaya. Momentum jadi kaya Bu. Karena dalam ayat ini Allah berkata, "Qul katakan wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi." Dialah Allah yang melapangkan rezeki atau menambahkan rezeki atau memberikan terus Bu rezeki kepada kita. Kepada siapa yang Allah kehendaki, itu kuasa Allah. Wa yaqdirullah, dan Allah juga lah yang punya kuasa untuk membatasi rezeki. Ibu nggak berkurban, kalau kata Allah hilang, maka hilang dulu. Tapi di sini ketika Allah perintah kita berkurban, maka yakinlah kurban itu bagian dari infak, betul kan? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Apa janji Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in, dan sesuatu apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah janji fahuwa yukhlifu, niscaya Allah akan mengganti. Ibu, kalau Allah sudah janjikan mengganti, kira-kira ganti untung atau ganti tidak rugi? Kan ada istilah ganti rugi. Apa itu ganti rugi? Ganti kerugian. Ibu lagi naik motor, bawa mobil, ditabrak sama tukang becak. Ibu, tiba-tiba ada yang rusak dulu.
bodi mobil kita penyok dan sebagainya. Tukang beca, aduh merasa bersalah, minta maaf ibu, maaf saya kurang tidur, tadi tinggal ngelamun, baru nurutan, nabrak ibu, minta maaf bu ya, ibu uang saya cuma ada 50.000, tolong diterima ya bu, bentuk ganti dari saya. Ibu terima lah bu akhirnya, bawa ke bengkel, ternyata servisnya 5.000, berarti ya tuh. Pas servis 500.000, 1 juta. Ah ini bukan diganti sama tukang beca, tapi apakah ganti untuk? Ganti lu. Tapi kalau Allah menjanjikan pasti aku ganti, kata Allah. Kalau Allah kira-kira kalau mengganti apakah rugi bu? Masih ingat ayatnya bu? Surat tentang keutamaan sedekah, infak. Surat ayat coba lihat bu, surat kedua ayat 261. Al-Baqarah surat kedua ayat 261. 261 Oke, halaman 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Fi kulli sumbulatin Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Nah, lihat ibu, ya ibu ngeluarin uang 3 juta, 4 juta buat kurban. Kalau hitungan logika kita bu, harta berkurang. Benar atau betul? Untuk besar kamari kado 5 juta, akhirnya 5 juta ke kurban. Logikanya bu, harta kita tinggal 2 juta. Itu kacamata logika. Kalau kacamata keimanan kata Allah bu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tidak hanya kurban bu ya, umroh, haji, tolong orang karena Allah. Ini bu, bagian dari infak. Apa kata Allah? Ketahuilah ya, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan itu seperti seseorang yang menanam 1 butir biji. Dari 1 butir biji yang ditanam menumbuhkan 7 tangkai. Dari itu setiap tangkainya 1 balas 7. Belum cukup kata Allah, sebentar. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah, setiap tangkai itu membuahkan 100. 7 kali 100 bu? Banyak atau sedang? Makanya kalau orang beriman bu, masya Allah, lihat hal ini, dia tegaskan ini momentum. Makanya dalam ayat lain ibu coba lihat Quran surat 64 ayat 17. Ketika diri kita terhindar dari sifat kekikiran. Ibu apa kikir? Kikir teh pedih, bin merege, secap, 64 ayat 17. Halaman 557. Maaf ibu, halaman ayat 16 benar saya salah. 16 ya. Ya, fattaqullah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Ibu, di ayat ini ada 4 perintah Allah. Pertama, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semaksimal kalian. Yang kedua, wasma'u, dan dengarkanlah. Yang ketiga, wa ati'u, dan taatlah. Yang keempat, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah kalian. Nah, Ibu, dan maaf Ibu, yang saya fokuskan adalah kalimat terakhir. Ketika Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi, maka barang siapa yang dirinya terjauhkan dari kekikiran. Kikir itu ya, pedit, korek, gesek, cap jahe, aduh dan sebagainya Bu. Allah katakan Bu, kalau diri kita bisa kita jaga diri Bu ya dari sifat kikir, tidak mau infak. Kata Allah Bu, faulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ibu, kalau beruntung di hadapan Allah Bu, masya Allah, tidak hanya Allah balas tapi berlipat ganda Ibu. Ya, tidak hanya seperti itu, tapi lebih dari apa? Daripada itu. Nah, ini Bu ya. Jadi Bu, pertama Bu, fadilah kurban. Izin saya singgung Bu ya. Kenapa jadi ke infak Ustaz? Karena kita pahami Bu ya, kurban itu bagian dari mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya. Kemudian Ibu yang dirahmati Allah, pahami juga Ibu, yang dahsyatnya lagi ternyata ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya infak ini, kurban ini bentuk syukur seorang hamba. Bentuk syukur. Hafalah soal Kausar ya, coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah ini Bu, kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ibu, nikmat dari Allah banyak atau seger? Seger banyak. Wah, Ibu, sampai-sampai banyak ayat dalam Quran Bu, Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah beri, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Saking banyak. Bahkan Ibu, maaf, saking banyaknya nikmat dari Allah, banyak nikmat juga yang kita benar-benar butuh ini nikmat, tapi tidak pernah kita minta, tetap Allah kasih. Benar atau betul? Contoh, Ibu, oksigen. Siapa yang terakhir kali Ibu mungkin yang sedang berinteraksi dengan dunia medis, saya pengen nanya, Ibu, berapa harga oksigen Ibu? Ada yang tahu? 40.000 satu botol kecil. Buat berapa lama itu Bu? Buat berapa lama? Setengah hari, oke. 40.000 setengah hari. Betul? Ada dokter sini? Atau pasien semua? Ibu mohon maaf, izin saya buka kalkulator ya. Ibu kata Ustaz, 40.000 ini kurang lebih untuk setengah hari. Berarti kalau satu hari kali 2, 80.000. Bu, kebayang gak kalau Allah penuh perhitungan kayak kita manusia? Kan kita manusia itu nggak tahu. Air dari siapa air?
dari Allah kita pikir gimana cara ayat ini jadi duit, buat dikemas di gelas, aqua gelas jadi seberapa Bu? Harganya 500. Aqua gelas 500. Casingnya nambah Bu jadi 330 mili. Jadi itu 1.500. Casingnya gede lagi dikit Bu, 600 mili 3.500. 1,5 liter 5.000 kalau gimana ya? Bahkan Ibu, wah kita mikir lagi kalau dikombinasikan dengan buah jeruk kayaknya diolah menjadi jus jeruk. Coba. mungkin mahal. Nah, Ibu kebayang kalau Allah penuh perhitungan, hai hambaku, hot oksigen untukmu sehari bayar 80.000 nya. Sehari 80.000. Ayo duitnya Bu? Sehari 80.000 ya? Ya Allah, ini 100.000 angsuran 20.000. Aman? Aman. Ibu kali bulan kali 30, maka Ibu harus bayar 2.400.000 sama Allah. Ada uangnya? Ada. Aman ya? Aman, masih aman Bu ya? Sebulan kali setahun, maka harus bayar sama Allah 28.800.000. Punten motorna tios digadeukeun setahun. Maaf Ibu, yang paling sepuh siapa di sini ya? Ibu baru sekarang ngomong perempuan tanya umur semangat Ibu, masya Allah. Ibu berapa umurnya Ibu? Maaf. Allah, saya kira 35 ya. Ibu maaf 75, ada yang lebih sepuh? Siapa pun ada yang lebih? Ibu 74. Berapa Ibu? Masih kalah Ibu sama Ibu itu. Ibu izin ya, boleh saya kalikan Bu ya. Ibu harus bayar sama Allah dikali 74 2.131.200.000. Ayah ada sih? 2 miliar. 2 miliar. Kikil. Ibu 25. 24. Dibulatkan ke bawah kan? Boleh ke atas satu. Kan? Belum kan? Oke, 24 aja. Oke, tenang ya. Kali 24 691.200.000. Jual apa ya? Jual rumah orang. Ibu mohon maaf, itu baru opsi. Saya pengen nanya, siapa di antara ibu-ibu yang tadi malam sebelum tidur, ya Allah, besok mudahkan lagi hamba bisa mengambil oksigen. Ada? Kalimatnya kayak gini. Saya spesifik Allah Ma'aya, tapi lihat Bu, kita butuh oksigen. Bu, ada enggak orang yang bangun tidur, punten maaf, tiba-tiba hidungnya mampet, ada? Ada. Kita enggak bikin mampet, nikmat bukan? Ibu minta sama Allah enggak? Tapi Allah kasih? Betapa besar cintanya Allah sama kita. Ibu melihat nikmat enggak Bu? Melihat nikmat? Nikmat. Ibu tadi malam minta sama Allah enggak? Ya Allah, besok mudahkan lagi aku bisa melihat dengan matamu ini, mata kalimu ini. Ada yang minta? Iya. Ibu ada nggak orang yang bangun tidur tiba-tiba nggak bisa melihat? Ada. Kita Allah kasih. Betapa besar cintanya sama Allah sama kita. Bahkan suami dibuat sehat, anak dibuat sehat, cucu sehat. Lihat, nikmat nggak? Nah, makanya Allah ulang Bu 31 kali kalimat fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Hei jamaah majelis taklim Nurul Jannah. Makanya Bu, ketika Allah katakan inna kal kausar, sungguh kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Apa yang Allah minta dari kita Bu? 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan sembelihlah hewan kurban. Kayaknya Bu, bentuk syukur dengan nikmat ini Bu, berkurban. Bu, Allah kasih sama kita berapa ratus ribu atau jutaan? Lihat Ibu yang tadi 75 tahun, besar Ibu udah 2 miliar lebih Allah kasih dari oksigen tok gratis tuh. Sekarang Allah minta nganti 3 juta ke domba. Ya Allah, asal baterainya. Ibu. Ibu mohon maaf, Ibu bisa sehat kemana-mana naik mobil AC, subhanallah, mobil berapa harganya Bu? Rumah yang masih ada, anak yang soleh-solehan, semuanya dalam kuasa Allah.
Apa yang Allah minta? Aku sudah kasih nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan tolong, kata Allah, ini ketika hadir bulan Zulhijjah tanggal 10, berkurbanlah. Siap berkurban? Insya Allah. Insya Allah sudah soal ya. Ibu yang lebih dahsyat lagi, Ibu Nabi pernah mengatakan, ya, sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulu domba yang kita kurbankan? Ibu, masya Allah, kata Nabi, Ibu, itu perhelainya akan menjadi pahala. Maaf Ibu, bentar saya pengen nanya, satu domba kecil itu berapa bulunya? Hah? Lihat Ibu. Ya, Ibu tolong Ibu ya, ini biar memotivasi Ibu, biar Ibu bayangkan Bu, balasan kurban mau punten nanti yang beli domba atau sapi, punten bukan sebelum kali kurban. Emang Bu sekitar lagi. Nggak terhingga Ibu. Ya ratusan ribu bahkan Allah. Itu setiap nilainya jadi pahala. Allahu Akbar. Makanya Bu, kalau kacamata, maaf, logika lagi Bu, ya domba adalah domba, sapi adalah sapi, sampai selesai. Tapi kalau kacamata keimanan, Allahu Akbar, ya ini akan menjadi pahala. Pengen Bu? Nah Ibu, makanya tadi Habil menjelaskan Bu ya, ingat yang diterima itu adalah takwa. Nah baik Bu, kembali Bu ya tentang kisah Nabi Adam itu Bu, bukan syariatnya Bu, tapi asal pertama kali Nah tapi asal mula kurban itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu kisahnya Bu. Allah berikan dalam Quran surat As-Saffat. Coba lihat Ibu, As-Saffat ayat 37, surat ke-37, maaf, surat ke-37 dari ayat 9 ayat 100 sampai 102. Ayat 100 sampai 102. Halaman 449. 449. 100 sampai 102. Ya. Maaf deh, punten Bu ya, ini karena waktu saya masih begitu banyak masa langsung artinya izin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah Ibu, ini kisah yang luar biasa Bu ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menikah dengan Siti Hajar, sebelum punya Ismail Bu, itu doa yang dawam atau rutin Nabi Ibrahim banyak adalah Rabbi habli minas sholihin, pengen punya anak ya Allah, ya Allah, alhamdulillah kepadaku anak yang soleh, anak yang soleh. Tidak hanya anak, juga anak yang soleh. Dan Ibu, apa yang terjadi, doa ini seringkali didengar oleh Siti Sarah. Karena kita tahu, maaf, Siti Sarah itu lama tidak punya anak. Ya Bu ya, ketika main satu wilayah Mesir Bu, tiba-tiba ini pernah saya sampaikan kisah di sini Bu ya, akhirnya dapat hadiah dari raja itu Siti Hajar. Makanya Siti Hajar itu Bu adalah pembantunya Sarah awalnya. Cukup lama, kalau karakter Hajar itu solehah, baiknya luar biasa. Akhirnya merasalah Siti Sarah, kayaknya aku memang Allah takdirkan makbul, tak punya anak. Tapi kita seringkali mendengar Nabi Ibrahim berdoa pengen punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim dipersilakan untuk menikahi pembantunya, yaitu Siti Hajar. Ya. Setelah dapat Hajar apa terjadi Bu? Nah nanti dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail, punya Nabi Muhammad. Tapi nanti akhirnya Siti Sarah punya anak juga. Ya, Siti Sarah itu lahir punya anak tuh, yaitu dari Ishak, Yakub, Yusuf ya, itu bisa 80-an. Berarti ibu yang 75 masih potensi. Sorry Ibu, mohon maaf Ibu ya, benar Ibu. Hati-hati. Ya. Ibu mohon maaf. Nah, Ibu, dan inilah doa ini yang selalu diminta Nabi Ibrahim. Akhirnya dengan izin Allah, akhirnya setelah menikah dengan Siti Hajar tidak lama mengandunglah Hajar, lahir Nabi Ismail. Ya. Kisahnya Bu, akhirnya terjadi timbullah
Sarah juga manusia. Apa yang terjadi Ibu? Adalah cemburu pada Sarah ini akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan Ismail dari Palestina ke daerah Bakkah. Dulu namanya Bakkah, bukan Mekah. Bakkah tuh ya. Ibu, apa yang terjadi? Ini jaraknya 1000 kilo lebih. Ya. Nah, setelah dalam pengasingan Ibu, akhirnya Allah minta Ibrahim untuk tinggalkan Sarah, Siti Hajar bersama Ismail berduaan di gurun padang pasir yang tidak ada kehidupan. Ya, akhirnya pulang lagi Bu ke Palestina. Nah, beberapa tahun kemudian, akhirnya ketika mengunjungi lagi Mekah, ingat Ibu ketika mengunjungi Ibu naik buruk ya. Jadi buruk itu tidak hanya ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi Bu, para nabi juga ada dengan izin Allah. Salah satunya Bu ketika Nabi Ibrahim itu dari Palestina ke Mekah itu naik buruk. Ya. Nah, ketemulah Bu ketika itu Nabi Ismail sudah berusia lagi, sudah cukup umur. Ya, di situ katakan Bu ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail sudah mampu menolong ayahnya. Jadi sudah mulai bisa nolong Bu. Berarti sudah mulai remaja lah istilah kita. Apa yang terjadi? Disitulah Bu tiba-tiba Nabi Ibrahim dihadirkan mimpi bahwasanya di mimpinya beliau menyembelih Nabi Ismail. Ismail tahu ayahnya seorang nabi dan mimpi nabi itu adalah wahyu perintah. Makanya Nabi Ibrahim berkata, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka." Wahai putraku Ismail, tadi malam aku bermimpi kalau aku menyembelih engkau. Nah, menyembelihmu. Ya, fanzur maza taro. Nah, kira-kira bagaimana pendapatmu? Nah, ternyata masya Allah ya, ayah yang soleh, istrinya sudah jadi solehah Bu. Dua suami istri yang soleh-solehah membuahkan anak yang soleh. Tahu Nabi Ismail ini perintah Allah. Makanya Ismail berkata, apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma'tumar. Wahai ayahku Ibrahim, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahku, sembelihlah aku, kelak kau akan mendapatkanku menjadi hamba yang bersabar. Minas sabirin. Ibu, dan ini Bu, proses menyembelih Ismail ini Bu adalah proses syariatnya nanti adalah lempar jumroh. Ketika itu Bu mulailah setan menggoda. Awalnya yang digoda siapa Bu? Yaitu Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, bukankah kau rindu pengen punya anak? Sudah kasih anak sama Allah, suruh diasingkan. Kau kangen rindu berat ketemu anakmu, sudah jumpa, masa pengen disembelih anakmu? Nabi Ibrahim ambil batu dilempar. Gak berhasil, goda melalui Sarah, Hajar. Sama Siti Hajar kuat imannya, ambil batu lempar. Dan terakhir Nabi Ismail juga sama. Nah ini Bu, masya Allah Bu ya. Kalau kita kuat iman kita, Allah jaga. Bisa tahu ini bisikan setan. Nah Ibu, apa yang terjadi ketika Nabi Ismail ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu letaknya Bu, itu ada di dekat daerah Mabit Bu ya, dekat tempat Mina. Ya Bu, yang sebelah kiri atas Bu, samping istana raja. Ya, Ibu pengen lihat, ya memang umroh Bu. Insya Allah kita akan lihat museum. Oh, itu ada monumen kecil di sana diyakini para orang Quraisy, orang Mekah, itulah tempat proses akan disembelih Nabi Ismail. Apa yang terjadi Bu? Dengan izin Allah, ternyata Allah mengganti Ismail dengan domba yang besar. Nah ini Bu, domba yang terbaik itu. Nah inilah asal mula syariat kurban. Alhamdulillah diganti domba, lama diganti dan lumayan terbaik Bu. Yang punya anak pertama dulu di. Makanya Bu, kurban ini tentang cinta sama Allah. Ya tentang cinta. Makanya Ibu mohon maaf, ingat, sekecil sebesar apapun domba yang Ibu kurbankan, yang Allah terima bukan dagingnya, bukan tulangnya yang gede, bukan darahnya, tapi melainkan ketakwaan. Coba lihat ayatnya surat 22 Al-Hajj ayat 35. 22 Al-Hajj ayat 37. 37 itu ada pada halaman 336. 336 surat 22 ayat 37. Boleh langsung deh.
Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Ibu, di sini penegasan ya. Masalah kurban itu bukan pak gede-gede, Bu. Bukan pak gede-gede domba. Ya, Allah katakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Ketahuilah sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah baik itu daging domba atau sapi yang kita kurbankan, wala dima'uha, dan juga tidak dengan darahnya. Lantas apa yang sampai kepada Allah dari apa yang kita kurbankan nanti? Walaki yanalhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan. Makanya Ibu, domba kurban itu yang terbaik. Ya. Maaf Ibu, ada dua orang hamba Allah, Ibu, Bapak A, Bapak B. Bapak A dia punya uang itu 10 juta. Punya uang 10 juta. Akhirnya Bu, dia nyari domba berkurban dengan hewan domba 3.500.000 misalnya. Bapak B, orang kaya, punya uang 100 juta. Pas kurban Bapak A 3,5, habis 4 juta lah kalau diambil. Lebih gede mana Bu? Pasti 4 juta tapi Allah suka yang mana? Kenapa? Karena lebih kecil. Karena kondisi keadaannya. Ya. Ketika dia mampu, ya terbaik, mungkin 3,5 berarti. Tapi ketika berkurang harta, lalu 3,5 kurang 10, 6,5, 1 juta kurang 4 juta, 96 juta. Berarti yang terbaik Ibu. Ya, Ibu ya, yang penting ya, tolong pastikan domba yang kita kurbankan itu yang terbaik. Kita paling tahu tentang diri kita. Makanya bukan masalah pembeli-beli, tapi yang terbaik mana yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh dagingnya, Allah enggak butuh darahnya, tapi yang Allah nilai dari apa yang kita kurbankan adalah ketakwaan. Nah, Ustaz, lantas apa keutamaannya buat kita kalau berkurban? Ibu lihat dalam ayat lain. Boleh teh? Masuk artinya ya. 49 ayat 13. Ini Bu saya langsung artikan Ibu ya. Ini ayat yang kita bahas. Al-Hujurat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa namanya? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Nah, kita bahas seperti kita singgung. Kurban ini pembuktian ketakwaan. Ya, pembuktian ketakwaan. Kenapa untuk masalah? Karena mohon maaf, Zulhijjah itu bulan di mana harga domba lebih mahal daripada harga HP. Maksudnya apa Ustaz? Ya, iPhone 13 juta, 17 juta. Bisa ringan. Tapi pas domba seberapa? 4 juta. Bisa kurang tuh. Untuk iPhone tidak ada negosiasi. Tapi pas bagian karena Allah bisa kurang enggak? Ibu, ini mau malas silakan Bu ya. Tapi sekali lagi Bu, ketika Ibu berbuat baik, ini tidak hanya kebaikan kepada Allah, terbaik pada petaninya juga. Betul nggak Bu? Pengorbanan petani untuk dia ini. Nah, Ibu saya sarankan Bu jangan ada negosiasi. Oh, ini mau malas untuk ya, itu hak Ibu. Tapi lebih bukan Allah Bismillah. Itu sedekah buat petani. Tapi saya pengen terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini poin penting Bu. Ya. Jadi mulia itu bukan dengan harta, mulia bukan dengan jabatan, tapi takwa. Nah ini Bu, 10 Zulhijjah momentum seberapa serius kita ingin mengharapkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Yang kedua, saya mampu selanjutnya apa itu? Surat 65 At-Tolak akhir ayat kedua. Pasti hafal ayat itu ya. Surat 65 At-Tolak akhir ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ustaz, apa untungnya buat kita kalau kita berkurban? Bu, ini dalil menegaskan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan pasti akan diberikan jalan keluar dari masalah. Ibu yang nggak punya masalah siapa? Ada yang sedikit masalahnya? Ibu, Masya Allah, hadirnya Zulhijjah, perintah kurban momentum. Pengen nggak ditolong sama Allah dari masalah kita Bu, berkurban. Yang lebih dahsyat lagi awal ketiganya, masih surat 65 awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berjanji siapa yang bertakwa kepada Allah,
pasti Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak. Ibu, ya Allah pengen kaya, pengen rezeki min haitsu la yahtasib, ini momentum. Makanya orang beriman ketika berkorban bukan masalah keluar harta, Bu, tapi ini peluang kaya, peluang dapat rezeki, peluang membuka pintu rezeki. Udah dalam berkorban. Makanya Ibu mohon maaf, dalam agama kita jangan selalu pakai logika, jangan pakai perasaan, jangan pakai logika Ibu, tapi pakai keimanan. Dan jangan kaget ketika Ibu berhasil bisa mampu berkorban dan korban terbaik, maka jangan kaget. Kita bahas dulu ya, banyak utamanya, masya Allah, untuk akhiratnya, pahalanya, ya sejumlah bulunya, nggak terhitung Bu ya. Kemudian terkait apa Ibu, ini proses syukur yang luar biasa, dan Allah berjanji ini pun pembuktian ketakwaan, sehingga kita mudah di hadapan Allah, dan Allah akan berjanji akan memberikan jalan keluar dari masalah kehidupan. Bahkan yang spesialnya apa yang kita keluarkan dari kurban ini Bu, membuat kita takwa, sehingga Allah akan membalas dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, alhamdulillah. Itu mungkin Bu pembahasan kita hari ini ya. Di ujung dengan membuka pintu rezeki. Siapa yang pengen kaya? Pengen kaya banget ada? Nah, Ibu yuk bismillah Bu ya, ini momentum Bu ya. Baik Ibu dan Bapak itu sedikit yang kita bahas pada hari ini ya. Insyaallah kalau ada kesempatan nggak tahu nanti lagu depan masih atau nanti ya, kita akan membahas tentang membuka pintu rezeki Bu ya. Tidak tentang kurban Bu, kita akan bahas apa sih amalan-amalan spesial yang bisa membuka pintu rezeki. Dalam Quran dan Sunnah apa saja itu kita akan bahas selama minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, ada Ibu dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum. Ini dari yang saya ketahui bahwa apakah setiap kurban itu kita berkurban atas nama diri kita sendiri atau sesuai dengan contoh Nabi sendiri bahwa satu kambing itu untuk seluruh keluarga kita. Oke Bu, ini pertanyaan baik Bu ya. Ibu, kurban itu sebenarnya satu keluarga cukup satu kambing, ya. Satu keluarga itu sudah. Tadi Bu, pas saya lagi berjalan di sini ataupun dari jamaah di Bandung nanya lah, Ustaz, ini alhamdulillah saya pengen berkurban, tapi anak laki-laki saya dia baru ditinggal meninggal lah istrinya jadi duda selanjutnya, tapi dia emang nggak ada kemampuan untuk berkurban. Boleh nggak saya berkurban atas nama anak saya? Saya katakan Ibu, suami Ibu masih ada? Udah nggak ada. Ya udah Ibu kurban sama Ibu aja. Itu mengalir untuk keluarga. Tapi tetap ulama sepakat tidak dilarang Ibu. Ya, ketika Ibu, saya punya jamaah Ibu itu pengusaha properti Ibu, dia kurban setahun itu tertentu kalau sapi bisa belasan. Ya di kampung, kayak sapi. Tadi kan ya kalau sapi itu boleh satu sapi satu orang. Ya boleh berdua, boleh bertiga, boleh berempat, boleh berlima, maksimal tuh 7. Kalau ontak 10, kalau domba 1. Ya, kalau ayam tuh ya. Jadi nah itu dia. Dan beliau Ibu ya sering kali ya. Nah makanya kalau Ibu mau berkurban ya ada rezeki lebih, saya sarankan Ibu sedekahkan untuk keluarga yang lain yang secara ekonomi dia mungkin belum pernah atau tidak mau berkurban. Ya, teteh kita atau adik kita ya yang di mana daerahnya teh gimana kondisi keuangan, alhamdulillah nih masih sulit teh, punten dengan izin Allah mau atau ini berkurban, ini sedikit doa saya. Ibu dapat pahala yang banyak, pahala silaturahmi, pahala sedekah dan pahala kurban juga dapat. Seperti itu. Tapi cukup sebetulnya ya, satu keluarga satu orang, jangan digilir. Ustaz tahun kemarin atau suami abdi, tahun ini nama abdi, enggak perlu Bu. Ibu jangan iri karena ya ketika kurban disebut nama suami, ibu juga ada. Tapi dibolehkan juga. Kalau ibu berkurban tiba-tiba Ustaz saya pengen kurban juga dong, buat saya pribadi boleh silakan. Tentu syariatnya dianjurkan cukup sah. Kalau lebih itu untuk sedekah seperti itu Ibu. Ya Ibu. Pertanyaan yang pertama. Oh pertama ada dua. Oke Ibu silakan. Sudah. Yang pertama ini ada kasus ya Ustaz di daerah saya. Jadi daerah saya itu dominasinya Muhammadiyah. Mereka sudah punya organisasi. Terus biasanya dikumpulkan di kolektif gitu ya. Dalam setiap tahun itu alhamdulillah ada 10 lebih gitu. Di kampung saya saja gitu.
Kemudian ada yang tidak merasa puas dengan pelaksanaan kurban itu gitu. Ada yang pokoknya dalam pelaksanaannya kan Ustaz sekarang banyak ya pada prakteknya yang ada yang ketika udah disembelih tuh ada yang nyimpen, ada yang apa, ada yang ikutin. Pokoknya seperti itu. Nah, ada yang tidak setuju dengan itu, maka dia memisahkan diri, kemudian dia melaksanakan sendiri kurban di masjid dengan panitia kecil. Nah, apa itu dibolehkan seperti itu dengan niat ingin membersihkan pelaksanaan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ibu bagus Bu ya. Ibu dan para fikih kurban nanti Bu ya. Ini hewan kurban itu harus bersih di bagian semuanya. Tidak boleh, bahkan maaf yang nyembelih minta jatah kepala ya, kulitnya tidak boleh. Ya kecuali maaf yang berkurban Ustaz, manggalah kepala kalau hak saya buat Ustaz, mangga sendiri. Bu, saya minta ibu mau punya apa kok Ustaz, buat Ustaznya mangga. Pengen paha kanan kiri atau depan belakang. Ya mangga aja Bu ya. Itu boleh. Kita memang disunahkan kita untuk bisa menikmati. Namun tadi Bu, terjadi banyak kasus praktek, banyak orang nyacah bagian itu dia bawa kresek. Saya sering Bu menegur Pak, mohon maaf, kayak sebelum kita proses penyembelihan Bu ya, ini dulu ketika saya masih aktif di mana di masjid-masjid Bu ya, sekarang saya fokus di lapas, ibu ya, ibu kalau di masjid saya selalu ngomong kumpulin dulu bagian nyacah siapa yang ikhlas pengen bantu, karena orang luar Bu bawa ini sendiri silakan nggak masalah, tapi ingat Pak, kresek amankan dulu semuanya. Ingat, insya Allah kami akan siapkan jatah buat. Dan maaf, tidak boleh juga pakai uang dari kurban. Kadang Bu ya, kecuali maaf Pak ya, ada biaya khusus buat administrasi begitu ya, terus silakan. Ya, nah ini Bu, nggak boleh ada kadang maaf masjid ngambil kulit buat beduk, nggak boleh. Ya Bu ya, nah ini Bu, pertanyaannya Ustaz boleh kita memisahkan diri boleh? Boleh karena merasa khawatir Ustaz ternyata di masjid ini terasa ada maaf mungkin belum paham masalah fikihnya, kalau nggak ada tidak amanah, akhirnya ibu menyembelih sendiri boleh nggak? Boleh sekali. Jadi boleh ibu ya. Tapi kan ibu menyembelih sendiri, tapi maaf dagingnya tetap harus dibagikan. Kita boleh ambil sepertiga ibu. Ya, silakan berjuang ibu. Tapi dalam sasarannya Bu ada komunikasi yang baik sama pihak. Ya, jangan sampai ketika ibu ambil tiba-tiba jadi ada perselisihan. Ibu sampaikan baik-baik aja. Maaf ya saya ingin keluar sendiri karena saya merasa lebih serak sendiri. Silakan ibu. Tapi tetap sosialisasi tetap harus dijaga. Itu boleh sekali. Itu pertama. Yang kedua tadi kan Ustaz bilang kalau kita punya jangan sampai kita tidak kurban. Dan batasannya punya itu apakah kalau misalnya sampai membahayakan keuangan itu kan nggak boleh ya Ustaz ya. Jadi ukurannya itu sebagaimana gitu. Ya, surat 64 ayat 16 tadi Bu ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampu kali. Ya, nah ibu udah punya uang nih, maaf ada 5 juta Ustaz atau ada 10 juta, tapi maaf saya udah hitung Ustaz qadarullah pengeluaran sampai akhir Mei itu totalnya 8 juta misalnya. Gimana kan Ustaz 10 juta masih aman kan? Aman. Kalau Ustaz ternyata kepake semua nggak ada uang sama sekali, gimana dong? Ibu ingat ya, ulama sepakat boleh utang. Contoh ibu, kan kurban itu tanggal 10, 11, 12, 13 4 hari ya. Berarti tanggal 27, 28, 29, 30 ibu ternyata gajian tanggal 5, misalnya 5 Juni. Ya 5 Juni. Ibu boleh ibu. Kenapa Bu mengatakan boleh? Karena ini ibadah setahun sekali. Karena ketika ibu menyembelih hewan kurban di luar tanggal 10 atau hari tasyrik, itu jatuhnya bukan kurban lagi tapi sedekah. Bahkan hewan kurban pernah Bu, di zaman Nabi ada sahabat sebelum sholat nyembelih duluan. Sengaja dia, biar dia sholat, disuruh, ayo makan sarapan di rumahku, aku sudah menyembelih, sudah berkurban tadi pagi sebelum sholat. Kata Nabi, kau sudah bersedekah kalau berkurban. Dan ingat Bu ya, ulama sepakat, Ibnu Qayyim mengatakan Bu ya, ibadah maliyah yang paling besar adalah kurban. Makanya Allah menyanyikan fasolli li rabbika wanhar. Tapi tetap kalau ibu betul tidak mampu jangan dipak. Ibu yang bisa mengingatkan. Jadi boleh ibu. Ustaz, mohon maaf saya datang sama teman teh, Ustaz bisa saya pengen banget kurban qadarullah, keuangan saya terbatas sekali, boleh nggak saya pinjam 2 juta atau 3 juta, saya cicil ya per bulan 500.000, boleh nggak? Boleh. Itu dia. Jadi, tapi tetap minjam harus ada etikat baik untuk mengembalikan. Ada perencanaannya betul-betul
Tapi kalau darurat Ustaz kayaknya kalau pinjam saya khawatir tak mau bayar dan paksakan. Seperti itu. Oke, yang lainnya? Ibu ini dulu sebentar ya. Gini Pak Ustadz, sama dengan ibu ini suka dikelola oleh masjid itu. Cuma dari pengelolaan itu ada kulitnya kan Ustadz. Nah, misalnya kulitnya itu dijual kemudian dipakai untuk keperluan masjid, apakah itu boleh? Jangan ibu. Nggak boleh bu ya. Iya. Bagusnya dicacah aja ibu. Di bagian semuanya. Kan kulit bisa dimakan kecuali tulang. Itu ibu sesuatu yang bisa dimakan. Oh jadi tidak boleh? Ya nggak bisa karena kulit tetap ya itu bagian dari hewan tersebut. Ya bu ya. Ya kecuali memang Ustaz di kampung saya nggak ada sama sekali yang suka kulit misalnya bu ya.